Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aji Pratama dengan NIM 2510 220030, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Saintekas Universitas Muhammadiyah Brebes. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji kompetensi 2 akhir semester dasar mata kuliah Matematika Dasar dengan dosen pengampu Ibu Doti Andi Tiasari MPD. Di sini saya akan melakukan uji Independent Simplicity Test dan uji Varied Simplicity Test. Langsung saja kita ke datanya. Di sini saya sudah memiliki 200 data nilai ujian siswa, yaitu dengan menggunakan metode tatap muka dan daring. Untuk uji yang pertama kita akan melakukan uji Independent Simplicity Test. Namun sebelum itu kita akan masuk ke variable Q, di mana pada tabel yang pertama yaitu nilai, kita masukkan nilai, lalu pada variabel kedua itu tatap muka dan daring. Pada kolom desimal yang pertama itu diberikan angka 2, lalu yang tabel pada kolom kedua ini kita berikan angka 0. Lalu pada label kita kasih nama nilai, kemudian pada kolom keduanya kita kasih nama tatap muka daring. Langsung saja kita akan melakukan uji Independent Simplicity Test. Namun sebelum itu, supaya kita bisa melakukan uji Independent Simplicity Test, kita terlebih dahulu melakukan uji normalitas. Uji normalitas ini kita gunakan untuk menentukan apakah data sampel berasal dari populasi dan terdistribusi normal atau tidak. Untuk langkah-langkahnya kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik, lalu kita klik bagian explore. Nanti ini pada independent list kita isi dengan nilai, pada factor list kita isi dengan tatap muka daring. Lalu kita klik plot, kemudian kita centang yang normality plot with test, lalu continue. Kita ulangi, kita klik deskriptif statistik, kemudian explore, masukkan nilai pada dependent list, kemudian tatap muka daring pada factor list, lalu plot, kita centang yang normality plot with test, continue, lalu OK. Nah, output dari test of normality kita lihat pada SIG Kolmogorov-Smirnov, yang dimana ketentuannya apabila nilai pada SIG itu lebih besar dari 0,05 maka nilai terdistribusi normal, sedangkan ketika nilai SIG itu lebih kecil dari 0,05 maka tidak terdistribusi normal. Sedangkan data yang kita punya sekarang itu lebih dari 0,05. Oleh karena itu data terdistribusi dengan normal. Untuk selanjutnya kita akan melakukan tes yang kedua, yaitu tes homogenitas. Tes homogenitas kita lakukan untuk memastikan bahwa data antar kelompok yang dibandingkan adalah sama atau setara.
Untuk langkah-langkahnya kita klik analyze, kemudian conformant pada bagian ini, lalu kita klik yang on Y ANOVA. Independent list kita isi dengan nilai, lalu faktor kita isi dengan tatap muka daring. Setelah itu kita klik option, lalu kita centang yang bagian homogeneity of variant test, kemudian continue, lalu OK. Nah, outputnya kita lihat pada test of homogeneity of variance. Jika Levene statistik menunjukkan nilai sig lebih dari 0,05, maka asumsi homogenitas terpenuhi. Kita lihat pada bagian ini, data kita ini lebih dari 0,05. Oleh karena itu, asumsi homogenitas terpenuhi. Dan bisa kita langsung melakukan uji yang ketiga, yaitu uji independent sample t-test. Langsung saja. Tata caranya kita klik analyze, kemudian pada bagian conformant kita klik yang independent sample t-test. Nah, untuk tes variabel kita isi dengan nilai, kemudian pada grouping variabel kita isi dengan tatap muka dan daring. Lalu kemudian kita klik define group. Pada grup pertama kita isi dengan 1, pada grup 2 kita isi dengan 2, kemudian continue, lalu OK. Nah, ini output dari independent sample t-test. Kita lihat pada signifikan, pada Levene test of quality of variance di sig2 tile. Jika sig lebih dari 0,05 maka tidak ada perbedaan. Sedangkan jika sig kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan. Di sini kita memiliki output yaitu 0,000, sehingga dapat disimpulkan bahwa data kita ini kurang dari 0,05. Maka hasil data tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dan HO ditolak, sedangkan H1 diterima. Teman-teman, untuk selanjutnya kita akan melakukan uji paired sample t-test. Sini saya sudah memiliki data tentang presentasi keuntungan penjualan sebelum dan sesudah iklan, seperti itu, atau sesudah promosi. Sebelum kita melanjutkan uji paired sample t-test, terlebih dahulu kita masuk ke variable view, di kolom name. Baris pertama kita tulis pretest, lalu kedua kita tulis posttest. Untuk desimal kita tulis angka 2 semua, lalu pada label kita kasih pretest dan posttest. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan untuk menguji paired sample t-test, lebih dahulu kita akan menguji normalitas dengan cara kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, kita buka pada bagian explore. Nanti variabel pretest dan posttest kita masukkan semua ke dependent list. Setelah itu klik plot, jangan lupa kita kasih centang ini normality plot is test, lalu continue, kemudian OK. Outputnya seperti ini. Kita lihat pada test abnormality Kolmogorov-Smirnov, yaitu nilai sig-nya 0,131, dan pada pretest
dan pada post test itu 0,040, dengan ketentuan bahwa ketika nilai itu lebih dari 0,05 maka data terdistribusi dengan normal. Sedangkan pada data kita ini lebih dari 0,05 sehingga memenuhi syarat untuk melakukan uji Paired Simple T-Test. Langsung saja tanpa lama-lama kita akan melakukan uji Paired Simple T-Test. Dengan cara kita klik Analyze, kemudian pada bagian komponen kita klik yang Paired Simple T-Test. Nanti ini kita masukkan ke variabel 1 dan post test kita masukkan ke variabel 2, yaitu kita klik OK saja. Nah, pada Paired Simple Statistik kita dikasih min atau rata-rata pretest 88,67 sekian dan post test 90,37, sehingga menunjukkan bahwa pretest atau persentasi penjualan, keuntungan penjualan sebelum melakukan promosi. Sedangkan post test itu presentasi atau rata-rata presentasi keuntungan penjualan sesudah promosi, sehingga dapat disimpulkan bahwa penjualan presentasi keuntungan penjualan sesudah promosi itu lebih besar daripada presentasi keuntungan penjualan sebelum melakukan promosi. Oleh karena itu, kesimpulan dari semua uji yang telah saya lakukan pada uji independent sample test, yaitu data tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dan dipastikan data tersebut berdistribusi normal. Sedangkan untuk uji Paired Simple T-Test, data memiliki atau mempunyai perbedaan yang signifikan antara penjualan sebelum promosi dan penjualan sesudah promosi, dengan menunjukkan data bahwa ini penjualan sudah promosi ini lebih efektif, lebih menguntungkan, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.